Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 4. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selain menonton televisi, Lina membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lina ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja dia tonton di televisi. Nah, biasanya di televisi itu bermacam-macam ya teman-teman. Untuk nikahan itu biasanya pantun berjenis tua dan juga berisi suatu nasihat. Jadi kalian bisa menuliskan pantun nasihat atau mungkin pantun tua. Saya ulangi lagi, kalian bisa menuliskan pantun tua atau pantun nasihat. Alasannya karena pantun tua adalah pantun yang berhubungan dengan orang tua. Biasanya pantun tua berisi tentang adat, budaya, agama, dan nasihat. Kak Wafik ulangi lagi, di sini kalian bisa tulis pantun tua atau pantun nasihat. Perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang, seperti sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terkait atau terjadi karena beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan memengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih baik. Sementara itu, daerah yang lain memiliki kandungan sumber daya alam lebih kecil, hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi, sehingga daya saingnya lebih lemah. Perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis itu adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukannya. Perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi demografis ini dapat memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Hal tersebut akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Sebaliknya,
Bila suatu daerah memiliki demografisnya kurang baik, maka dapat menyebabkan rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat. Hal tersebut akan menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi penanaman modal, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi rendah. Yang selanjutnya, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah atau yang spontan, migrasi spontan. Alasannya, apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja. Suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkannya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya. Sehingga daerah keterbelakangan sulit mendorong proses pembangunannya. Lalu konsentrasi kegiatan ekonomi atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Nah, itu ya teman-teman. Jadi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan. Oh iya teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang masih belum tahu apa sih ketimpangan pembangunan itu. Ketimpangan pembangunan itu merupakan perbedaan tingkat pembangunan yang terjadi antara wilayah yang maju dan wilayah yang berkembang. Walaupun di wilayah maju terdapat orang miskin dan begitu sebaliknya. Nah, di situ akan menghambat suatu pembangunan. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir atau yang kelima ini adalah alokasi dana pembangunan antar daerah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat. Sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Sebaliknya, jika sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Lokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut. Misalnya saja pada daerah A itu tidak memiliki listrik, maka
kegiatan atau produktivitas di desa A itu akan berkurang karena ketika malam itu sudah tidak bisa melakukan aktivitas, sudah gelap semuanya, jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan pada misalnya pada desa B itu memiliki listrik, teman-teman. Pada desa B itu bisa produktivitas antara siang dan malam itu bisa seimbang karena kenapa? Meskipun malam tetapi tetap terang, kondisinya tetap terang, tetap bisa melakukan kegiatan ekonomi, tetap bisa melakukan produktivitas. Nah, seperti itu. Berdasarkan faktor pendorong terjadinya interaksi antar warga masyarakat dalam berbagai bidang dapat dipengaruhi interaksi terhadap pembangunan di segala bidang. Tentu saja, interaksi yang terjadi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi dengan interaksi dengan masyarakat dari daerah lain. Jadi, interaksi yang terjalin untuk menutupi kekurangan masing-masing sehingga pada akhirnya semua kebutuhan akan bisa terpenuhi dengan baik. Taraf kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah pun akan meningkat. Meningkatnya kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah akan memengaruhi pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan budaya tiap-tiap daerah. Yang pasti, pegang teguh budaya masing-masing. Jangan sampai budaya daerah luntur akibat interaksi sosial. Nah, perlu saya jelaskan di sini. Kesimpulan atau inti dari bacaan tadi itu adalah interaksi antar warga masyarakat itu bisa berbeda karena ada beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi pada setiap daerah, dan alokasi dana pembangunan antar daerah. Misalnya saja Kak Wafik di sini pakai bahasa yang mudah difahami ya. Kalian ingin membeli apel dari Malang. Nah, apel dari Malang. Kalian berarti harus berinteraksi dengan orang Malang, entah berinteraksinya itu lewat HP, sekedar pesan, atau mungkin ke sana dan memetik buah apel tersebut. Nah, itu adalah contoh kecil teman-teman dari interaksi ekonomi. Nah, kalian kan ke Malang itu membutuhkan jalan, membutuhkan alat transportasi. Nah, itulah yang tadi kita bahas. Ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, coba kamu simpulkan tentang pentingnya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Kesimpulannya, interaksi antar warga masyarakat dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang, dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, dan juga pada bidang moral ya, bisa juga itu. Itulah pentingnya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Benarkah terdapat perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam upaya pembangunan? Jelas berbeda ya. Coba lakukan kegiatan berikut. Lalu ayo mengamati. Bagilah kelas menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama bertugas melakukan pengamatan terhadap upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai, sedangkan yang kedua di daerah pegunungan. Pengamatan dapat dilakukan melalui berbagai gambar yang diperoleh dari internet, radio, televisi, koran, majalah, dan lain sebagainya. Setiap kelompok boleh bertanya kepada orang yang dianggap tahu. Setiap kelompok juga boleh mengamati secara langsung upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai maupun pegunungan.
Mungkin di antara kalian banyak sekali yang tinggal di dataran rendah ya. Jadi kalian bisa pergi ke pegunungan atau pergi ke pantai. Ketika kalian tidak bisa langsung pergi ke pegunungan atau ke pantai, kalian bisa menggunakan internet untuk mencari tahu tentang pertumbuhan ekonomi di daerah pegunungan dan juga pantai. Tuliskan hasilnya. Nah, upaya pembangunan ekonomi di pantai dan di pegunungan. Yang pertama, di pantai itu melestarikan terumbu karang, hutan bakau, melakukan modernisasi peralatan penangkapan ikan yang semula dengan jala atau dengan pancing, lalu dibuatlah alat untuk menangkap ikan, namun tetapi masih mempertimbangkan ekosistemnya, tidak merusak ekosistem ikan. Nah, menggunakan putas, menggunakan bom itu tidak boleh teman-teman untuk menangkap ikan. Kenapa? Karena itu dapat membuat ikan kecil-kecil itu menjadi mati dan kelangsungan hidup ikan tersebut atau generasi ikan tersebut akan semakin menipis. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di pegunungan, membangun bendungan dan waduk, melakukan peremajaan tanaman perkebunan, melestarikan hutan pegunungan. Nah, di sini Kak Wafik tuliskan 5 ya. Ketika kalian ingin menyebutkan 3 di antaranya juga tidak apa-apa, boleh kok. Di sini Kak Wafik sebutkan banyak agar teman-teman itu pemikirannya lebih luas, menambah informasi kalian, menambah wawasan kalian. Nah, seperti itu tujuan dari Kak Wafik. Ini ada pada halaman 119 ya. Interaksi antar manusia pasti selalu terjadi. Dalam keluarga kecil sering terjadi teman-teman. Seperti contoh saat Lina menonton televisi. Tiba-tiba Ibu Lina meminta tolong kepada Lina untuk menjaga adiknya yang sedang tidur. Ibu Lina akan belanja untuk persiapan pertemuan warga RT 1 nanti malam. Ibu Lina sudah sampai di rumah. Ibu Lina dibantu Lina mempersiapkan jamuan untuk warga masyarakat. Warga masyarakat mengadakan pertemuan guna membuat peraturan jam belajar masyarakat. Semua warga RT 1 bertanggung jawab atas ketenangan lingkungan setempat pada saat jam belajar masyarakat. Oleh karena itu, semua anggota warga RT 1 berhak ikut serta menentukan jam belajar masyarakat. Keputusan bersama tersebut mengikat semua warga masyarakat di RT 1 dan orang-orang yang berada di lingkungan setempat tersebut. Artinya, semua wajib mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Nah, di sini ada hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memahami atau mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di sini Kak Wafik akan menyinggung sedikit apa sih perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapat. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, tanggung jawab sendiri itu adalah kita harus melakukan suatu kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh meremehkan atau mungkin tidak boleh acuh tak acuh. Nah, itu ya. Perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda satu sama lain.
tetapi saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban itu bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, ketiganya mempunyai hubungan yang erat. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, di sini kita mendapat beberapa uraian hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau penggunanya, tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agamanya masing-masing, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita, itu termasuk hak kita, teman-teman. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan, menjaga ketenangan dan ketertiban, mengikuti kegiatan di lingkungan. Misalnya, ketika ada kegiatan kerja bakti, gotong royong, atau mungkin diadakan giliran pos kampling atau siskampling. Nah, itu kan kita harus ikut adil di situ, teman-teman. Ketika kita waktunya jaga atau ketika bapak kalian, ayah kalian waktunya jaga, ya harus jaga. Nah, itu adalah salah satu kewajiban sebagai warga masyarakat. Lalu menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah. Misalnya saja, tetangga kalian baru mendapat musibahnya berupa kebakaran rumah. Nah, mungkin kalian ke sana menjenguk lalu menawarkan bantuan. Bu, ketika belum ada tempat untuk tinggal, bisa sementara waktu tinggal di rumah kami. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin kalian ingin membantu dengan barang. Kalian memberi baju-baju yang kalian punya atau mungkin buku agar bermanfaat untuk orang yang terkena musibah tersebut. Yang ketiga adalah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kamu telah memahami ketiga hal tersebut. Ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Adapun kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara itu, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Nah, kurang lebih tanggung jawab itu seperti caranya ya. Cara kita melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, di sini Kak Wafik pakai bahasa yang mudah difahami saja. Sebaliknya,
tanggung jawab tercermin dari pelaksanaannya atau terlaksananya hak dan kewajiban yang baik. Kak, di sini saya menjadi pelajar. Apakah saya mempunyai hak dan kewajiban di masyarakat? Punya, teman-teman. Banyak sekali ya. Misalnya contoh kecil, kalian mempunyai kewajiban untuk membuang sampah di tempat sampah. Nah, dari kegiatan tersebut nantinya kalian akan mendapatkan hak kalian. Apa hak kalian? Kalian akan mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat. Nah, seperti itu. Kamu sudah mengetahui tentang hak dan kewajiban, bahkan perbedaan keduanya ya. Nah, tahukah kamu hak dan kewajibanmu terhadap kesehatan di lingkunganmu? Apakah kamu memiliki kewajiban menciptakan lingkungan yang sehat? Apa kewajibanmu itu? Apa hakmu terhadap lingkunganmu? Dan apa ada pengaruh lingkungan sehat dengan cara pencegah penyakit pada organ peredaran darah? Ada, teman-teman. Ada banyak sekali hak dan kewajiban di sekitar tempat tinggalku. Misalnya saja seperti itu ya. Di antaranya adalah kewajiban membersihkan lingkungan dari sampah. Nah, dari kewajiban tersebut, saya mendapatkan hak saya. Apa haknya? Haknya adalah mendapat lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, lingkungan yang bersih dan sehat akan menciptakan lingkungan yang sehat, maka warga pun akan hidup sehat. Nah, di sini adalah contoh satu hak dan satu kewajiban. Mungkin banyak sekali hak dan kewajiban yang sudah kalian lakukan ya. Kalian bisa tulis sebanyak-banyaknya. Di sini Kak Wafik ulangi lagi bahwa Kak Wafik hanya memberikan contoh hak dan kewajiban satu saja, yaitu membersihkan lingkungan dari sampah. Ini ada pada halaman 121 yang paling bawah. Ketika terlalu banyak, kalian bisa menyingkatnya sendiri ya. Kamu sebagai warga masyarakat tentunya sudah memahami tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus kamu emban. Kamu pun tentu sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba kamu renungkan dan tuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawabmu sebagai warga masyarakat. Tuliskan juga hak, kewajiban, dan tanggung jawabmu sebagai warga masyarakat yang sudah kamu kerjakan. Nah, di sini ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab, dan juga hak ya. Kak Wafik tulis 4, namun ketika kalian ingin menulis beberapa saja tidak apa-apa. Kak Wafik tulis 4, mungkin kalian ingin menulis 2 di antaranya, tidak apa-apa teman-teman. Ini ada pada halaman 122. Lalu, nah biasanya kan untuk kerjasama dengan orang tua, Kak Wafik tidak menerangkan ya, tidak membahasnya. Namun pada video kali ini Kak Wafik sepertinya perlu membahasnya ya. Nah, mari kita bahas. Pentingnya melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah banyak sekali sebenarnya manfaat dari pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Namun Kak Wafik di sini sebutkan beberapa saja, yaitu lingkungan menjadi bersih, sehat, aman, damai, tentram, sejahtera, dan lain sebagainya. Akibat jika tidak ada kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah lingkungan akan menjadi kotor dan tidak sehat, sehingga warga dapat terjangkit berbagai penyakit. Lingkungan menjadi tidak aman dan tidak damai. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.